Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga kita semua sedang berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan apabila ada teman-teman yang kurang sehat, semoga Allah cepat mengangkat kembali penyakitnya dan diberikan kenikmatan sehat yang luar biasa yang wajib kita syukuri bersama. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang kisah yang luar biasa juga, yang Masya Allah, beliau ini disandingkan dengan Khulafaur Rasyidin, di mana kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan ada beberapa ulama yang berpendapat Hasan bin Ali, dan beliau ini bernama Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau adalah Amirul Mukminin, khalifah di masa Bani Umayyah. Itu ya. Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah bin Abi Syamsi bin Abdul Manaf. Ayahnya ini gubernur Mesir 20 tahun. Jadi pernah 20 tahun menjadi gubernur Mesir. Ibu beliau ini adalah keturunan daripada Umar bin Khattab. Jadi beliau ini secara nggak langsung adalah keturunan dari Umar bin Khattab, tetapi bukan di nasabnya, tapi di bagian daripada ibunya, neneknya gitu, dari pihak perempuan. Jadi dia keturunan Umar bin Khattab dari pihak perempuan. Dan Umar sendiri pernah bermimpi pada masa Umar bin Khattab masih hidup. Dia pernah bermimpi bahwasanya salah satu keturunannya akan menjadi pemimpin yang hebat, di mana di saat kezaliman tinggi dan dia datang memimpin dan memberantas kezaliman tersebut. Itu dia. Dan beliau ini, Umar bin Abdul Aziz, ini bukan orang kaleng-kaleng. Jadi di masa kecilnya dia juga sudah menuntut ilmu agama daripada golongan sahabat Rasulullah dan tabi'in. Itu dia ini punya saudara dari saudara ibunya ya, seperti paman atau uwa, yaitu Abdullah bin Umar. Jadi dia ini favoritnya ini adalah Abdullah bin Umar. Dia pernah berkata kepada ibunya, "Ibu, aku pingin kali seperti dia." Siapa, kata ibunya? "Seperti Abdullah bin Umar." "Oh, nggak bisa kau jadi macam dia," karena dia itu adalah fuqaha. Gelarnya itu kan fuqaha, yaitu ahli fikih, ahli syariat, ahli ya tempat orang-orang bertanya pada masa itu gitu. Dan selain daripada dia belajar dari Abdullah bin Umar, dia juga belajar dengan guru-gurunya dari tabi'in seperti Said bin Musaib, yaitu menantu dari Abu Hurairah, terus Ubaidillah bin Abdillah, dan tercatat di dalam riwayat dia 30 lebih dari sahabat, yaitu gurunya itu dari para golongan sahabat itu ada 30 lebih, dan 25 orang dari tabi'in. Jadi luar biasa. Dan dia juga diriwayatkan hafal Al-Quran, menjadi seorang hafiz sebelum dia menjadi balik. Wah, jadi memang orang-orang hebat tuh dari kecilnya udah nampak ya kan. Kalau kita nih nampaknya aneh, nampak nih entah apanya nampak, enggak tahu lah. Jadi singkat cerita, kenapa kesuksesan daripada kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini, dari masa kecilnya dia sudah berada di circle ataupun lingkaran orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh begitu. Bahkan ketika ayahnya itu Abdul Aziz itu diperintahkan untuk menjadi gubernur di Mesir, dia dimintai tinggal oleh Abdullah bin Umar dan tinggal hidup bersama Abdullah bin Umar, dan dia diberikan kecintaan yang luar biasa terhadap ilmu dan Al-Quran, dan orang-orang yang soleh, begitulah. Jadi yang terkenal sekali di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yaitu tentang zakatnya, tentang peraturan zakatnya, di mana zakat menjadi peraturan nasional ataupun peraturan dari negara. Yang pertama itu sistem zakat dan tatanan negara. Yang kedua, setelah dia mendapatkan zakat dan yang tidak mau zakat itu dikasih sanksi. Awalnya dia kasih orang-orang zakat itu diinfakkan untuk fakir miskin. Setelah orang fakir miskin habis semua fakir miskin, tapi uang di Baitul Mal masih banyak,
dia memerintahkan untuk tentara. Para tentara kasih tentara itu bonus lah supaya hidup mereka itu enak. Dan setelah tentara semuanya sudah dikasih, masih lebih duitnya, dia perintahkan lagi ke orang amil ya, orang-orang di Baitul Mal, cari remaja yang mau nikah dan nikahkan, free kayak gitu. Dicari, udah itu nggak, masih lebih juga duitnya. Habis itu dia perintahkan cari orang yang hidup dengan terbelit hutang dan lunasi hutangnya. Dicari orang yang punya hidupnya itu terlilit hutang ya, dilunasi sama hutang, duitnya masih lebih. Terus dia bilang cari orang Nasrani dan Yahudi, dan apabila hidup mereka itu sedang susah karena hutang piutang atau segala macam, pokoknya selesaikan. Diselesaikan juga. Nah terakhir dia bilang beli biji gandum dan tebarkan di gunung-gunung katanya. Tebarkan di gunung-gunung, jangan sampai burung di zaman Bani Umayyah itu lapar. Nah begitulah. Di zaman beliau menjadi Amirul Mukminin begitu. Nah, riwayat beliau sebelum menjadi khalifah ataupun sebelum beliau menjabat menjadi Amirul Mukminin, beliau di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur Damaskus karena Abdul Malik bin Marwan ini mertuanya sebenarnya, mertuanya. Jadi khalifahnya waktu itu adalah Abdul Malik bin Marwan, memerintahkan Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi gubernur Damaskus. Itu mertuanya, ayah dari istrinya. Jadi dia menikah dengan anak khalifah, anak Amirul Mukminin, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Setelah Abdul Malik bin Marwan wafat, kekhalifahan dipegang oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Jadi ini kayak ya abang ipar lah ya. Jadi kayak abang ipar, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan memerintahkan Umar untuk menjadi gubernur Madinah. Jadi naik dia ke wilayah yang lebih besar. Tetapi sebelum dia menerima jabatan itu sebagai gubernur Madinah, itu Umar bin Abdul Aziz memberikan 3 syarat agar dia menerima tawaran tersebut. Yang pertama, izinkan dia seluas-luasnya untuk menegakkan keadilan dan tidak membiarkan kezaliman di wilayah yang dia pimpin. Jadi kekuatan penuh, walaupun tentang pejabat atau segala macam, dia minta itu kekuasaan penuh memberantas. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ingin pergi haji. Jadi setiap musim haji, setiap waktu haji, dia diberikan cuti untuk melakukan ibadah haji. Yang ketiga, dia bisa memberikan alokasi dana untuk para ulama dan para penuntut ilmu, sehingga bisa diberikan APBN ya, APBD kita bisa dianggarkan untuk para ulama dan penuntut ilmu. Jadi ketika Khalifah Al-Walid meng-ACC, menyetujuinya, dan dia diangkat menjadi gubernur Madinah. Itu dia. Jadi naik dia dari gubernur Damaskus menjadi gubernur Madinah. Nah, di saat di Madinah, dia ternyata sangat dicintai oleh masyarakat dan para ulama di Madinah pada saat itu, sehingga pengaruhnya besar dan dia diangkat menjadi gubernur Hijaz. Hijaz itu wilayah Madinah, Mekah dan sekitarnya. Jadi Masjidil Haram itu wilayah tanah haram itu di gubernurnya itu beliau, Umar bin Abdul Aziz. Hingga suatu ketika ada yang bernama Hajjaj. Hajjaj ini ingin datang ke tanah haram, nggak tahu kepentingannya apa, tetapi Umar bin Abdul Aziz ini sangat benci sama dia, benci atau marah ya, karena kezaliman kepemimpinannya secara otoriter. Jadi dia nggak mau kedatangan tamu yang seperti itu, dan dia bilang kepada Al-Walid untuk tidak mengizinkan dia menginjakkan kaki di tanah haram atau tidak mempertemukan mereka berdua. Nah, si Hajjaj ini merasa tersinggung yang luar biasa. Kok kayak gini kali Umar bin Abdul Aziz, dan dia bermain manuver politik sehingga Umar bin Abdul Aziz dicopot dari gubernur Hijaz dan dia diangkat menjadi penasehat khalifah. Jadi sebenarnya dia kehilangan tongkat komando, tetapi posisinya lebih tinggi sebagai penasehat khalifah. Secara posisi dia lebih tinggi, tetapi secara komando dia hilang. Nah, terus masa Sulaiman bin Abdul Malik
Jadi masa Sulaiman ini setelah Al-Walid itu ada Sulaiman, seperti abang iparnya juga masih. Masa Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi mereka ini pergi haji sama-sama dengan si Umar bin Abdul Aziz, kan ajudannya, penasehat. Terus si Sulaiman bilang ke Umar bin Abdul Aziz, lihatlah betapa ramai orang-orang yang pergi haji, ribuan orang. Mereka itu merindukan dan membuktikan kecintaannya terhadap Allah. Terus Umar bin Abdul Aziz nyeletuk kepada Khalifah Sulaiman, dia bilang gini, lihatlah betapa ramainya orang yang pergi haji saat ini, begitu juga nanti. Di akhirat, orang ini begitu ramainya, mereka datang kepada Allah dan meminta pertanggungjawaban atas kekhalifahan yang kau pimpin, kata Umar ke Khalifah Sulaiman. Jadi semua orang ini tanggung jawabmu, begitulah kira-kira. Jadi kalau memang ramai, tapi semua ini tanggung jawabmu dan mereka berhak meminta pertanggungjawaban di depan Allah atas kepemimpinan, atas kekhalifahanmu. Dan seketika itu Sulaiman, ke Khalifah Sulaiman menangis terisak-isak menangis, dan ketika akhir masa hidupnya dia menuliskan wasiat tentang penerus kekhalifahan ini. Nah, hal yang unik terjadi di masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, yang seharusnya kekhalifahan ini jatuh kepada Yazid bin Abdul Malik, adik daripada Khalifah Sulaiman. Tetapi Khalifah Sulaiman menuliskan wasiat bahwasanya khalifah yang akan menjadi setelahku adalah Umar bin Abdul Aziz, maka ikutilah perintahnya, taatilah perintahnya. Begitulah kira-kira isi wasiatnya, bukan ke saudaranya Yazid bin Abdul Malik. Nah, di saat mendengar wasiat tersebut, samar-samar tapi Umar belum dipanggil. Tapi dia sudah dengar, dia nggak keluar masjid itu seharian, menangis terus, semakin takutnya dia, karena dia ditunjuk atau dinobatkan sebagai khalifah. Amma ba'd, hadha kitabun min Abdullah Sulaiman bin Abdul Malik, Amir al-Mu'minin, li Umar bin Abdul Aziz. Inni qad wallaytuka al-khilafata min ba'di. Dan itu luar biasa. Dan dia bukan alhamdulillah, tetapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan dia mengatakan kepada para sahabat di khutbahnya, di kumpulnya semua orang mukminin termasuk kerabat ataupun keluarga, pejabat teras semua, dia bilang, wahai manusia, sungguh aku telah diuji dengan kekhalifahan ini. Jadi dia diuji. Jadi dia bukan mendapat rahmat, tapi dia diuji dengan kekhalifahan ini. Begitu. Jadi singkat cerita, menjabatlah dia menjadi Amirul Mukminin di masa Bani Umayyah. Adapun hal-hal yang membuat namanya melambung tinggi, kesuksesan dalam kepemimpinan kekhalifahan pada masa itu bukan hanya di Jazirah Arab, tetapi sudah sampai ke Afrika dan Eropa. Dan dia menjabat selama 2 tahun 5 bulan. Itu tidak ada lagi orang fakir miskin, dan tidak ada lagi orang yang minta-minta sedekah di jalanan, di pasar-pasar. Udah nggak ada lagi, semuanya hilang dalam artian semuanya sudah makmur. Nah, apa gebrakannya dalam 2 tahun 5 bulan? Kita bilang kalau periode presiden 4 tahun, dibilang nggak bisa, belum bisa. Di zaman Umar kok bisa 2 tahun 5 bulan, dan kepemimpinan wilayahnya itu bukan hanya di Jazirah Arab, tetapi sampai ke Afrika dan Eropa. Bani Umayyah. Nah, jadi apa gebrakan pertamanya di saat kepemimpinan? Yang pertama, beliau tidak mau tinggal di istana, karena beliau bilang itu adalah sesuatu yang bermegah-megahan, dan dia memilih untuk tinggal di rumah di masa kecilnya yang sangat kecil pula gitu. Jadi dia nggak mau tinggal di istana. Yang kedua, dia memanggil istrinya dan memberikan 2 pilihan kepada istrinya. Istrinya ini anak raja, anak daripada Abdul Malik tadi. Jadi dia panggil istrinya, dia kasih 2 pilihan. Yang pertama, serahkan seluruh emas, perak, perhiasan dan harta-hartamu kepada Baitul Mal.
Yang kedua, bila tidak mau, maka jangan hidup bersamaku lagi. Wah, man. Ya kan? Yang pertama dia suruh nyerahkan seluruh hartanya ke Baitul Mal. Yang kedua, kalau nggak mau, jangan hidup bersamaku lagi. Jadi hiduplah dengan hartamu. Nah, ini istrinya ini anak khalifah. Jelas hartanya itu banyak, perhiasannya banyak. Hadiah dari gubernur-gubernur itu banyak. Misalnya Afrika, aku dengar ada permata merah, langsung dikirim. Misalnya di Cina, aku dengar ada kain sutra yang bagus, langsung dikirim. Itu model hidup mereka di zaman dulu. Dan ketika itu Umar bilang serahkan ke Baitul Mal. Jadi tinggal beberapa potong pakaian saja, dan itu pun pakaian yang ala kadar gitu kan, bukan yang mewah. Semuanya diserahkan ke Baitul Mal. Dia tetap milih untuk hidup bersama suaminya. Wah, ini ya kan yang harus digarisbawahi. Dia nggak milih hartanya, tetapi dia milih suaminya. Wah, masya Allah ya kan. Nah, yang ketiga, setelah beliau mengambil seluruh harta istrinya, walaupun istrinya bilang, bukankah ini kerajaan ayahku, katanya. Biasanya itu dibilang Umar, mana ada kerajaan ayahmu, katanya. Ini semua kerajaan manusia, kerajaan orang-orang Islam, katanya. Bukan kerajaan milik keluargamu dan juga bukan milik ayahmu, kata Umar. Maka diserahkanlah hartanya tadi, dia ikut suaminya. Yang ketiga, dipanggilnya seluruh keluarga dan kerabat kerajaan pada masa itu. Dan beliau bilang, wah kau kan banyak uangmu, kau banyak kebunmu sekian hektar, besok datang ke Baitul Mal dan kita hitung berapa zakat yang wajib kau keluarkan. Jadi kalau dulu tuh zakat itu kayak pribadi kita gitu kan, kayak kesadaran kita aja. Di zaman Umar bin Abdul Aziz enggak, dibuatnya sebagai peraturan negara dan wajib zakat gitu. Jadi semuanya itu misalnya udah berapa puluh tahun dia nggak pernah bayar zakat, semuanya dihitung sampai habis duitnya kan, sampai habis hartanya. Ibaratnya hartanya tinggal bayar zakat aja cuman itu, gitulah. Jadi keluarga dan kerabat ini kayak menolak, kayak demo, bahkan bilang, bukankah ini kerajaan kami, kerajaan keluarga kami, ini dibangun oleh keluarga kami. Terus Umar bilang, bukan, ini bukan kerajaan keluarga kalian dan bukan pula punya bapak kalian gitu. Gitulah kira-kira, bukan punya ayah kalian, tetapi ini adalah miliknya umat, kata Umar bin Abdul Aziz, sehingga mereka merasa dimiskinkan oleh Umar bin Abdul Aziz begitu. Yang keempat, setelah keluarga kerabat, dia kumpulkan seluruh orang-orang kaya, begitu juga dia hitung zakatnya. Dia hitung zakatnya berapa tahun udah nunggak, semuanya wajib dibayar. Dan yang kelima, dia serukan kepada orang-orang miskin. Siapa yang sudah merasa terzalimi dengan orang-orang kaya ataupun tuan takur, silahkan melapor dan dikembalikan haknya. Seperti kita saat inilah, misalnya kita punya tanah tetapi nggak punya sertifikat. Nggak punya sertifikat, kita cuman ada surat izin dari kantor lurah pada waktu itu, dan nggak punya sertifikat. Tiba-tiba datang orang kaya mengakui itu adalah tanahnya dan dia memiliki sertifikatnya. Kan kita merasa terzalimi. Itulah yang dibela oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi orang-orang miskin yang merasa terzalimi dengan orang kaya, lapor ke dia gitu. Yang keenam, dia cuma makan roti dan bawang, nggak pernah makan daging. Wow. Bukan nggak mau, nggak punya duit, jadi dia cuma makan roti sama bawang. Sampai ART lah, asisten rumah tangganya, yang ngeluh ke Fatimah, istri daripada Umar bin Abdul Aziz. Ya puan, katanya, maksudnya ya nyonya lah, kata bilang kan, ya tuanku Fatimah gitu. Bilanglah kepada Khalifah Amirul Mukminin untuk memperbaiki makanan kita. Sesungguhnya aku sudah bosan makan bawang terus. Dia udah bosan. Terus Fatimah bilang, dia bilang beginilah intinya itu, jangan kau hina makanan ini. Ini adalah makanan dari Amirul Mukminin. Ini adalah makanan imammu. Ini adalah makanan pemimpinmu. Jadi jangan kau hina makanan ini, katanya. Kalau ya nikmati aja lah. Jadi dia nggak pernah makan daging lagi gitu. Yang ketujuh, dia sering mengumpulkan gubernur untuk membayar hutang kepada masyarakat, seperti janji-janji fasilitas umum disegerakan. Jadi agar masyarakat itu nyaman, enak gitu. Dan beliau selalu mengajak untuk memberikan makan fakir miskin. Jadi kayak di rumah-rumahnya itu disediakan bahan makanan ataupun makanan jadi untuk orang bebas untuk makan.
dan diberikan beras semuanya itu. Jadi fakir miskin tuh tinggal ya goyang-goyang kaki lah gitu kan, dapat makanan gitu. Dan yang ke-8, gajinya cuma 2 dirham. Dirham itu tidak sebesar dinar, jadi kayak setengah dinar ya, jadi 1 dirham lah gaji dia per bulan. Jadi nggak ada duit. Jadi karena gaji dia cuma 2 dirham, pernah sekali dia ke pasar, jalan-jalan ke pasar, dia kepingin beli anggur. Ini yang ke-9, dia kepingin beli anggur dan dia bertanya berapa harga anggur. Harga anggur ternyata 1 dirham. Dan dia meriksa semua kantong-kantong baju celananya, dia periksakan, nggak ada duitnya sama sekali. Jadi dia pulang ke rumah, dia minta sama istrinya, ya istriku, apakah ada 1 dirham, aku nengok anggur tadi enak kali, pingin aku beli. Terus istrinya bilang, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau suamiku dan engkau adalah Amirul Mukminin. Bagaimana cerita kau tidak punya 1 dirham pun di kantongmu? Terus dia bilang, sesungguhnya hal ini lebih ringan bagiku ketika aku tidak mempunyai 1 dirham pun di rumahku daripada aku memiliki harta yang banyak tetapi berat pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Ini kan Umar bin Abdul Aziz. Jagolah dia kan. Jagolah. Yang ke-10, dia ini kan punya anak kecil, dan anaknya ini berdiri di depan rumah, dan ketika itu lewatlah orang membawa apel untuk diserahkan ke Baitul Mal, zakat hasil daripada apel kan. Anak Amirul Mukminin ini nggak pernah ngelihat apel, sedangkan orang fakir miskin, orang-orang itu semuanya sudah diberikan apel. Nah, ya namanya zakat, hasil panen dikasih, terus dibagikan ke seluruh orang yang nggak punya gitu kan, dapat apel. Anak Amirul Mukminin nggak pernah lihat apel dan dia kepingin, jadi dikejarnya lah orang yang bawa apel tuh, diambilnya 1, begitu dia mau makan langsung diambil sama Umar bin Abdul Aziz, diambilnya apel tuh dikasihnya ke yang punya apel tadi, dan digendongnya anak tuh, anak itu jelas nangis, masih kecil coy, kayak kita ngambil dia lagi main-main terus kita ambil, nangis lah kan. Nangis. Umar bin Abdul Aziz pun dia menangis, cuman dia masih kuat lah gitu kan. Sampai ke rumahnya istrinya bilang, ya Amirul Mukminin, kenapa kau tega membuat nangis anakmu, katanya kan. Habis itu dibilang sama Umar, aku bukannya tega, melihat dia nangis itu bagaikan hatiku ini tercabut, kata Umar. Sedih dia nengok anaknya nangis tuh, sedih, tetapi dia ingat ini bukan haknya, nanti di akhirat jauh lebih menyedihkan, lebih sengsara. Jadi biarlah di dunia ini dia menangis, kata Umar. Sebenarnya dia sedih bagaikan hatinya ini sedang dicabut, kata dia, melihat anaknya yang paling kecil itu nangis, masih kecil. Nah, yang ke-11, ketika beliau sholat malam dan membaca ayat-ayat tentang azabnya neraka, siksaan neraka, beliau seketika menangis. Dan mendengar hal itu, istrinya juga menangis. Dan anaknya yang mendengar ibu dan bapaknya menangis juga. Dan tangisan mereka didengari oleh tetangga sebelah, dan tetangga itu juga menangis karena rintihan tangisan yang luar biasa. Dan tetangganya itu mendengar nangis lagi. Jadi satu kampung menangis gara-gara Umar bin Abdul Aziz menangis di malam hari di saat sholat tahajudnya. Itu dia. Ke-12, menyuruh sahabatnya duluan untuk pulang dari masjid, dan dia mampir ke kuburan. Di saat kuburan dia lihat kuburan itu dulu orang ini masa hidupnya ini telah berbuat apa dan bagaimana, dan dia juga berpikir kalaulah nanti aku meninggal juga jabatan harta nggak akan dibawa, dan sama dengan orang ini. Jadi tidak ada keistimewaan antara orang yang mulia jabatan dengan orang biasa. Di saat dikebumikan sama, nggak ada beda antara kuburan raja dengan kuburan orang biasa, sama-sama kain kapannya 3 helai. Jadi dia mikir itu nggak ada keistimewaan, begitulah. Dan ke-13, nah ini tentang anaknya lagi nih. Kalau tentang anak ini kan kita nggak bisa pungkiri ya, itu kayak belahan jiwa gitu kan. Nah jadi 13 ini anak perempuannya itu tidak punya baju dan tidak mampu untuk beli baju. Bajunya udah kayak koyak. Jadi dia ngelapor ke Umar bin Abdul Aziz, ayah katanya, baju kami udah banyak lah koyak-koyak ya, belilah baru ya katanya. Terus Umar bin Abdul Aziz bilang, kenapa bajumu harus beli baru? Iya ya, banyak kali udah koyaknya. Terus dia panggil lah ART-nya.
dia tanyakan, kemarin macam mana, ada sobekan selimutku kemarin yang ku sobek itu masih ada? Masih, kata ART-nya. Cobalah jahit tambal baju dia nih gitu. Jadi nggak jadi dibeli bro, ditambal ulang pakai selimut sisa yang udah dia koyak untuk nambal baju dia juga gitu. Ya udahlah katanya, anaknya pun ya udahlah katanya. Dan ke-14, jadi ada gambaran kalau kita minta sesuatu dengan Umar bin Abdul Aziz pasti dikasih. Jadi masyarakat pikir gitu, kalau kita minta bantuan pasti dibantunya itu. Jadi udahlah datang aja ke rumah khalifah, pasti dibantunya itu. Jadi datanglah orang miskin ini kan, orang yang nggak punya ini, datang dia ke rumah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terus begitu dia tanya mana rumahnya itu, begitu dia masuk dia keluar lagi. Terus yang lain nanya, kenapa nggak dikasihnya? Apa yang kau minta kok bisa nggak dia kasih? Terus dibilang sama masyarakat itu, bukannya dia nggak ngasih, aku yang nggak minta. Kenapa kok nggak minta? Iya, keadaan dia lebih ngenes daripada aku katanya. Jadi keadaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu udah lebih parah daripada orang miskin. Karena ingat, orang miskin pada zaman dia itu semuanya disupport dengan Baitul Mal, dengan zakat, dikasih uang, dikasih apel, dikasih semuanya. Tetapi Umar bin Abdul Aziz tidak termasuk orang yang menerima itu, dan dia hidup dengan gajinya cuma 2 dirham. Kalau orang fakir miskin dapat Baitul Mal, dia dapat uang, dapat apel, dapat gandum dari zakat. Tetapi Umar bin Abdul Aziz tidak dapat. Dia hidup hanya dengan 2 dirhamnya, tanpa ada bantuan dari apapun dan siapapun gitu. Jadi ya jelas suasananya dia yang paling menyedihkan. Jadi ya jelas dia suasana. Jadi dia ini, jadi bayangkanlah dia hidup hanya dengan gaji 2 dirham. Orang miskin waktu itu dapat dari Baitul Mal, disuplai oleh Baitul Mal, mendapat gandum, uang, apel. Tetapi si Umar bin Abdul Aziz nggak dapat. Dia tidak termasuk orang yang menerima zakat, dan dia cuman hanya hidup dengan 2 dirham saja. Jadi otomatis kehidupan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu di bawah daripada orang miskin pada saat itu. Bayangkan, seorang khalifah. Jadi sebenarnya di daerah waktu itu, di kekhalifahan dia, orang yang paling miskin itu ya khalifah itu sendiri. Nah ini dia. Itu. Dan di saat akhir hidupnya, beliau itu diracuni. Dan yang meracuninya itu bernama Ghulam. Ghulam ini adalah budak daripada Yazid bin Abdul Malik, yang sebenarnya adik daripada Sulaiman bin Abdul Malik. Sebenarnya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik telah membuat wasiat bahwasanya yang menjadi khalifah setelahku adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan ketika Umar bin Abdul Aziz udah nggak ada, maka yang menjadi khalifah adalah Yazid bin Abdul Malik. Tapi Yazid ini merasa tidak sabar, dan dia merasa keluarganya sudah dimiskinkan oleh Umar bin Abdul Aziz, sehingga dia menyuruh budaknya pada waktu itu untuk meracuni Umar dengan imbalan. Yang pertama mendapatkan 1000 dirham emas, 1000 dirham. Yang kedua dia dimerdekakan. Makanya dan dia berhasil diracuni. Bahkan dulu sempat tersiar kabar bahwasanya Umar bin Abdul Aziz terkena sihir, padahal bukan, dia diracuni. Dan dia memerintahkan untuk ART-nya memanggil orang yang meracuninya, dan dia bertanya langsung kepada Ghulam, menanyakan, kenapa kau meracuniku? Karena aku disuruh. Siapa yang nyuruhmu? Yaitu Yazid bin Abdul Malik. Apa yang ditawarkan kepadamu? 1000 dirham, dan yang kedua dimerdekakan. Terus wasiat si Umar bin Abdul Aziz, ambil uang 1000 dirham itu dan masuk ke Baitul Mal, dan aku sudah memaafkanmu, kata dia. Dan saat ini, setelah ini, pergilah kau ke daerah lain dan jangan pernah bercerita bahwasanya Yazid yang menyuruhmu untuk meracuniku.
Sesungguhnya kau akan dicari dan dibunuh, katanya. Ya, hukuman kan. Apalagi khalifah yang diracuninya, gila. Matilah, mana ada lain-lain kan. Tapi Umar bin Abdul Aziz begitu. Jadi ini level kedewasaan ataupun level kesolehan ya. Antara waktu dia dijepit itu dia nggak sama sekali tidak ini. Jadi macam mana ya? Maupun dia dizalimi sekalipun dia tetap tenang. Tetap wataknya ya begitu, tetap memaafkan. Baik yang sengaja dan tidak sengaja perlakuannya dia tetap sama. Dia tetap memaafkan orang tersebut. Nah, itu dia. Kedewasaan tentang keimanannya begitulah ya. Sehingga dia meninggal dunia, bahkan Raja Romawi bersedih. Sungguh hari ini sudah meninggal seorang raja yang sangat adil dan tidak ada orang yang lebih adil dari dia. Nah, itulah kata-kata daripada Raja Romawi mendengar meninggalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sampai yang musuh Romawi sekalipun mengakui kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang sangat adil. Masa jabatannya hanya 2 tahun 5 bulan. Setengah periode kalau kita bilang. Tapi dia bisa. Dan kita berdoa semoga adalah orang-orang yang seperti beliau di masa depan. Dan itu tidak bisa hanya didoakan, dan kita harus mempersiapkan saya seperti mendidik anak yang baik, sehingga lahirlah generasi yang lebih baik daripada kita. Mungkin itu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Teman-teman jangan lupa di komen, like, dan subscribe video ini, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.